Untuk main God of War cukup stabil di 60 fps. Kali ini kita akan membahas sebuah smartphone 4G temurah di awal tahun 2024. Ini adalah Xiaomi Redmi 10 5G yang di awal tahun 2024 ini mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Untuk varian terendahnya itu ada di harga 2.699.000, yang paling mahal di 2.899.000. Tapi untuk sekarang di varian termahalnya yang saya punya ini di RAM 6 dan 128 GB itu bisa dapat di harga 1.500.000-an. Itu udah termasuk diskon ya, tapi kalau harga aslinya di 1.610.000. Dan pastinya jadi sangat menggoda ya karena didiskon hampir 50% dari harga awal ketika launching. Oke, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya ini kekinian banget ya dengan side yang flat alias bagian samping yang mengkotak seperti iPhone. Untuk peletakan tombol dan sebagainya itu masih sama semua seperti Redmi 10 2022. Dan untungnya untuk SIM card tray-nya ini masih triple slot alias bukan hybrid, bisa dua kartu SIM plus satu micro SD. Walaupun memori internalnya sudah 128 GB ya, tapi game-game sekarang kan juga gede-gede banget ya. Jadi kalau mau simpen-simpen foto, video lebih baik di micro SD aja. Memori internal full untuk aplikasi dan game. Dan warna silver yang saya pilih ini saya cukup suka ya. Apalagi di bagian backdoor alias belakangnya itu ternyata tidak menempel sidik jari. Dan ada semacam tekstur-tekstur guratan yang membuat kalau dipegang itu nggak licin ya. Sisi layar ini yang jadi keunggulannya daripada Intel P55 karena resolusinya sudah Full HD+. Overall saya cukup suka dengan desainnya dan apalagi ya warna silver ini cukup menarik. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang menyayangkan untuk layar bagian depannya kok nggak punch hole ya, masih water drop notch. Karena bagaimanapun ini sebenarnya waktu launching harganya di 2 jutaan besar. Seharusnya sudah ada punch hole ya. Tetapi sejauh saya memakai nggak jadi masalah sih. Lama-lama juga bakalan kebiasa dengan poni water drop notch. Walaupun saya sendiri punya HP utama itu sudah pakai punch hole. Untuk versi MIUI-nya ini sudah saya update ke MIUI 14 dengan Android 13. Untuk bawaannya sendiri itu di MIUI 13 dengan Android 12 ya, jadi naik satu tingkat. Untuk sejauh ini sih belum ada bug berarti yang saya rasakan. Masih lancar dan juga masih smooth dengan RAM-nya di sini 6 GB yang virtual RAM-nya tuh nggak saya nyalakan ya. Jadi ya pure 6 GB aja. Untuk fitur-fiturnya pun juga masih sama ya dengan Redmi 10 2022 saya yang sudah saya update ke MIUI 14 juga. Jadi nggak ada bedanya. Refresh rate 90 Hz juga membantu ya. Ketika di scroll-scroll itu cukup mulus. Lalu untuk performanya Dimensity 700 saya uji dengan Antutu Benchmark mendapatkan skor hampir 400.000. Ya kurang lebih ada di range-nya G99 lah ya. Tapi ini sudah 5G. Kalau dibandingkan dengan secondary phone saya yang terdahulu Redmi 10 dengan G88, peningkatannya cukup banyak ya. G88 itu sekitar 260 ribuan. Tapi skor aja belum cukup ya. Maka dari itu kita tes nanti di beberapa game dan juga emulator. Kita uji dengan emulator PS2, Ether X2, PS1 DuckStation, lalu GTA San Andreas, PP SSPP, lalu ada LOL Wild Rift, dan terakhir nanti ada PUBG
PUBG Mobile. Yang pertama kita tes untuk game GTA San Andreas. Yang ini San Andreas versi Android ya, bukan yang versi Netflix dan juga bukan emulator. Di sini saya mainkan cukup lancar, nggak ada frame drop yang berarti, dan juga untuk settingan grafisnya di sini saya pakai yang bawaan ya. Untuk bawaannya settingan grafisnya seperti ini, tidak saya ubah-ubah. Yang kedua ada game League of Legends Wild Rift dengan settingan bawaan yang seperti ini. Saya mainkan juga lancar di 60 fps. Waktu in game sempat saya rubah ke 90 fps, tapi ternyata jalannya tetap mentok di 60 fps. Kalaupun naik paling cuma di 61 sampai 63. Lalu yang ketiga ada PUBG Mobile. Di sini mentok di smooth ultra ya, nggak bisa smooth extreme. Kalau cuma segini sih ya lancar-lancar aja ya, nggak ada stuttering dan sebagainya, cukup enteng. Nah ya harusnya sih bisa lah ya dibuat smooth extreme, tapi ternyata dibatasi cuma di ultra aja. Frame rate ultra itu kalau nggak salah 40 fps ya. Lalu selanjutnya emulator PSP ya dengan BPSSPP. Untuk settingannya bawaan dari sananya. Kita mainkan game God of War cukup lancar di 60 fps. Kalaupun ada drop nggak ngedrop banget dan sangat playable. Di video selanjutnya mungkin nanti saya akan buatkan khusus main game emulator ya, dengan settingan mungkin lebih tinggi daripada ini. Lalu lanjut main game PS1 dengan Dark Station. Untuk settingan lagi-lagi masih bawaan ya, tidak saya gonta-ganti. Kita tes buat main game Tekken 3, bisa dilihat di sebelah pojok kanan atas untuk counter FPS-nya cukup stabil. Karena mungkin ya masih terlalu enteng ya dengan settingan bawaan. Lalu kita coba emulator PS2 Aether SX2 dengan settingan bawaan. Kita mainkan game downhill, bisa dilihat juga untuk counter FPS di sebelah pojok kanan atas itu naik turun, tapi naik turunnya nggak terlalu mengganggu ya, bisa dibilang masih stabil sih, dan untuk gameplaynya masih bisa dinikmati. Untuk game lainnya nanti kita coba di video yang selanjutnya. Lalu kita lanjut di pengujian kameranya. Untuk foto-foto bisa dilihat hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman simpulkan bagus atau enggak ini di cahaya yang cukup. Sedangkan untuk cahaya yang kurang seperti ini, kalau menurut saya sih oke aja ya. Masih usable untuk sekedar dokumentasi aja. Yang pasti detail-detail sudah mulai hilang dan ada banyak noise. Cek 123, cek 123, tes mikrofon dan juga kamera Redmi 5G. Gimana hasilnya? Stabil atau goyang-goyang dan juga kualitas mic-nya. Cek 123, cek 123, tes kamera depan Redmi 5G 1080 30 fps. Gimana untuk hasilnya? Untuk di kondisi low light seperti ini ketika kita pakai untuk berjalan dan semuanya resolusinya di 1080 30 fps ya, karena mentoknya di situ. Tes kamera depan dari Redmi 10 5G di low light. Cuman ada lampu di sebelah ruangan sana. Gimana hasilnya? Ya paling enggak wajahnya masih kelihatan lah ya. Untuk pengesahan baterai ini saya kebetulan memang lagi banyak di rumah, jadi full pakai WiFi. Cabut cas mulai jam 7 sampai jam setengah 11 itu sisa baterai tinggal 10%. Untuk penggunaannya seperti ini memang lebih banyak di YouTube. Kalau menurut saya ini sudah sangat awet ya, karena ini penggunaan nggak wajar sih, karena ini lagi libur aja di rumah, jadi saya pakai terus buat nonton YouTube.
Tapi kalau pas lagi kerja, lagi ada kerjaan, pastinya lebih awet lagi. Untuk pengecahan full hampir 2 jam. Kesimpulannya, dengan harga yang sekarang udah turun jauh, HP ini jadi jauh lebih worth it. Walaupun pesaing terdekatnya Itel P55 5G itu prosesornya lebih kenceng, tapi Redmi 10 5G ini punya kelebihan di resolusi layarnya yang lebih bagus. Untuk update software pun ini juga masih oke sih ya, karena terakhir itu masih diberi update di bulan Januari. Tapi belum ada kabar pasti ya apakah dapat HyperOS atau enggak. Demikian review saya tentang Xiaomi Redmi 10 5G. Kalau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.